Inilah problem besarnya kebebasan justru. Kalau versinya beliau. Jadi bukan bebas dijajah siapa oleh siapa, wong kita sendiri yang menjajah diri kita sendiri. Kita lanjut. Selama berabad-abad kita telah diindoktrinasi oleh para guru kita, para pemimpin kita, buku-buku kita, orang-orang yang kita anggap suci. Kita berkata pada mereka semua itu, beritahu aku segalanya, apa yang ada di balik bukit-bukit, gunung-gunung, dan bumi ini. Kemudian kita merasa puas dengan deskripsi yang mereka berikan. Terus komentarnya beliau, itu berarti bahwa hidup kita didasarkan pada kata-kata belaka. Dan berarti hidup kita sifatnya dangkal dan kosong. Kita tidak orisinil. Selama ini kita hidup berdasarkan apa yang diberitahukan pada kita. Baik karena terdorong oleh kecenderungan-kecenderungan sifat-sifat bawaan kita, ataupun karena kita terpaksa menerima segalanya itu karena situasi dan lingkungan. Kita merupakan hasil dari segala macam pengaruh, dan tak ada apapun yang baru dalam diri kita. Tak ada apapun yang telah kita temukan sendiri dalam diri kita. Tidak ada yang orisinil, tidak ada yang murni, tidak ada yang jelas. Ini sindiran telak ya untuk kita. Ternyata selama ini kita itu tidak pernah benar-benar hidup, tidak pernah benar-benar memahami hidup ini versi kita. Kita hanya mengikuti kata-kata. Padahal kata-kata itu bukan dunia yang sejati. Itu kan perspektif tafsirnya mereka. Tapi kita ikut mereka. Ya mungkin bagi mereka itu otentik. Kalau bagi kita yang hanya follower, ya kita tidak menikmati, tidak memahami dunia kita sendiri. Isi kepala kita penuh dengan pikirannya orang lain. Jangan-jangan ada pikiran saya juga di kepalamu. Terus buat apa? Kata Krishnamurti, inilah nanti yang membelenggu kita. Jadi kita bukan pejuang kebenaran untuk hidup kita sendiri. Padahal kata beliau, deskripsi itu tidak sama dengan yang dideskripsikan. Aku bisa mendeskripsikan gunung, tetapi deskripsi bukanlah gunung itu sendiri. Dan jika engkau terjebak dalam deskripsi seperti kebanyakan orang, maka engkau sebenarnya tidak akan pernah melihat gunung itu sendiri. Kalau kita ikut pikirannya orang, tentu saja kita tidak melihat sendiri. Padahal setiap orang itu kan memahami sesuai cara pandangnya, sudut pandangnya, dan titik pandangnya masing-masing. Yang bisa saja tidak relate, tidak relevan dengan hidup kita. Jadi ternyata dunia kita hanya dunia deskripsi. Ini kritiknya. Makanya lanjut beliau mengkritik kita adalah pemulung barang bekas. Ya, pikiran-pikirannya orang itu kan kayak barang bekas, mereka melontarkan, kita ambil. Kita hidup berdasarkan apa yang telah dikatakan kepada kita. Baik yang dituntun oleh kecenderungan kita atau lingkungan kita. Tidak ada yang baru dalam diri kita. Tidak ada yang kita temukan sendiri. Tidak ada yang asli, yang murni dan jelas.
Itu masih mending kalau kita paham pikirannya. Kadang-kadang kita mulung, tidak paham, yang penting share. Nah, hari ini kan peradaban share itu kan. Kita tidak ngerti benar yang kita share itu apa, tapi rasanya kok keren saja. Rasanya kok hebat saja. Terus wow, hari ini peradaban kita kan rame sekali. Cirinya era digital itu noisy, rame, tapi dangkal. Jadi karena tidak banyak orang berpikir, tinggal transfer pengetahuan dari sini ke sana. Apalagi kalian sekarang dibantu habis-habisan oleh teknologi. HP-mu sangat paham, ChatGPT-mu sangat dalam, tapi kamu tambah dangkal. Kamu tinggal ngutip saja. Mahasiswa yang harusnya menganalisis persoalan sekarang sekedar mentransfer pengetahuan. Ini masalah besar bagi Krishnamurti. Kita tiap hari yang teriak-teriak, saya merindukan kebebasan. Tapi ternyata kita membelenggu diri kita sendiri dengan gagasannya orang lain, pikirannya orang lain, perspektifnya orang lain. Nanti mungkin ada yang tanya, lupa kan belajar itu begitu. Seperti malam hari ini kan kita belajar tentang Krishnamurti, kemarin belajar itu kan tentang orang lain. Iya, tapi kalau kalian tidak menghidupkan versimu sendiri, ya sama saja kamu pemungut barang bekas tadi. Pikiran orang lain itu boleh kalian telaah, kalian pahami, kalian dalami sebagai bahan pertimbangan, sebagai rujukan. Hidupkan pikiran itu versimu. Jadi jangan terjebak di pikiran-pikiran tertentu, kelompok tertentu, aliran tertentu. Itu dikritik oleh Krishnamurti. Itulah yang memenjara kita. Ternyata nanti pada akhirnya yang membuat kita tidak bebas itu diri kita sendiri. Kelakuan kita tentang kita sendiri, pada diri kita. Ternyata yang memenjara ya kita sendiri. Nah, ini yang dikritik oleh Krishnamurti. Di situ nanti titik pangkal dari freedom from the known. Gimana caranya kita bebas dari the known yang kita ketahui selama ini. Bayangkan ya, hidup kita itu kan tergantung pikiran. Sering saya bilang, harapanmu, ketakutan-ketakutanmu, kegelisahanmu, itu kan kuncinya karena pikiran. Pak, besok masa depan saya gimana ya Pak? Situasi hari ini kok kacau begini ya Pak? Itu kan pikiran-pikiranmu. Dan ternyata pikiran itu ternyata bukan kamu. Kamu hanya mengikuti orang lain. Kenapa sekarang kamu gelisah? Katanya orang-orang sebentar lagi ada gempa, Pak. Katanya rame sekali sekarang, mungkin bulan ini Agustus katanya ada kiamat, Pak. Katanya itu kan kamu dapat dari mana-mana, dari luar, dan kamu gelisah. Terus kamu menghadapi dunia dengan kegelisahanmu, padahal segala deskripsi dan informasi tadi miliknya orang lain yang kamu ambil. Tanpa kamu relatekan, tanpa kamu kontekstualkan dengan hidupmu sendiri. Inilah problem besarnya kebebasan justru. Kalau versinya beliau. Jadi bukan bebas dijajah siapa oleh siapa, wong kita sendiri yang menjajah diri kita sendiri.